Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah rahmat dan karunia beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Hidayatullah Makardi dan seterusnya kepada ibu-ibu yang berkesempatan untuk hadir di lokal ini. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas. Itu pengantarnya konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pemikiran bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan membudayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Ada konsep inti budaya positif, ada di sini ada perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kemas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran berdiferensiasi ini kita terapkan di kelas, bisa membedakan tingkat kecerdasan anak itu kita bedakan karena tidak semua siswa dan murid kita itu mempunyai tingkat kecerdasan dan minat pembelajaran itu yang sama. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksa kehendak kita kepada murid. Apa yang kita pikirkan, tidak semua murid bisa menelaah atau menerima kata-kata kita. Juga ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita mengontrol murid teori kontrol. Di sini semua orang melihat yang sama. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada kenyataannya, murid itu berbeda dan mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan
Jadi di sini antara stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Ada stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus simulasi responnya model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ada di sini disiplin positif. Disiplin positif ini yang akan kita terapkan di kelas kita. Kebetulan disiplin positif yang kami terapkan di kelas berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita mengajak anak itu ke hal-hal positif tanpa mengiming-imingi mereka dengan hal-hal yang berbau penghargaan gitu. Jadi anak itu bisa terrespon dengan sendirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebijakan di sini ada nilai yang disepakati bersama. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada contohnya. Kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan nilai itu saja tidak cukup, kita harus juga menerapkan nilai-nilai toleransi kepada murid kita, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keinginahuan mereka, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai positif ini akan kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas. Juga ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita menanamkan nilai positif tidak hanya di sekolah saja, tapi untuk bekal mereka untuk kedepannya. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang tidak kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ada kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu bagaimana murid itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ada kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ada juga kebutuhan kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada juga kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh murid kita. Kadang murid kita di rumah tidak mendapatkan 5 kebutuhan ini. Jadi kita sebagai guru
tersebut di kelas. Mungkin anak kita pergi sekolah, ada tadinya yang kena marah dengan orang tuanya, atau ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi mereka melakukan tingkah laku atau perbuatan yang tidak sesuai. Jadi di sini kita melakukan memberikan kebutuhan itu. Ada motivasi perilaku manusia, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang lebih ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan dari posisi kontrol tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada hukuman, kadang anak kita di kelas ada yang tidak mengerjakan PR atau terlambat, kita beri hukuman. Jadi kadang-kadang dari hukuman tersebut anak kita merasa kadang tidak terima dengan perlakuan kita. Oleh sebab itu kita harus menanyakan mereka dulu kenapa dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, atau bersifat satu arah berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, jadi kita kalau membuat suatu hukuman atau anak dalam mengerjakan tidak mengerjakan suatu tugas, ada konsekuensinya. Jadi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid selalu. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau selama ini kita menghukum murid, jadi kita bisa memberi restitusi, kita bisa mencari jalan solusi atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Contohnya mereka terlambat, kenapa mereka terlambat? Jadi kita cari solusi yang mengapa mereka terlambat, atau mereka yang tidak membuat PR, apa kendalanya dan apa solusinya untuk kedepannya untuk lebih baik. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat mereka merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita suruh mereka hormat pada bendera selama 1 jam, itu tuh adalah posisi kontrol penghukum. Sedangkan bapak berapa kali bapak dan ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Jadi posisi kontrol kita membuat murid merasa bersalah. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Jadi posisi kontrol ini di sini kita sebagai teman untuk murid. Ada posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sedang upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kita sebagai pemantau di sini. Ada posisi kontrol sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau kita lihat 5 posisi kontrol di sini,
kontrol apakah aku. Jadi kita di sini sebagai apa kita dalam 5 posisi kontrol tersebut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita sebagai apa di sini? Di sini ada posisi kontrol. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi anak itu kita buat merasa bersalah. Dan kita bisa membuatnya dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas kita buat secara bersama dengan warga kelas atau murid yang semua murid terlibat. Jadi murid itu memimpikan murid yang bagaimana atau kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Jadi mereka berhak berpendapat semuanya, bukan pengaturan. Setelah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah dibuat, baru kita buat menjadi peraturan kelas yang kita buat secara bersama. Tidak hanya guru saja yang membuat. Ada pembentukan keyakinan kelas. Ada yang bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita harus bersama-sama membuat komitmen atau berkolaborasi di kelas. Ada segitiga restitusinya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga restitusi itu. Ada menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu membuat kesalahan, kita tanya dulu, kita stabilkan identitas dirinya, baru validasi tindakan yang salah. Kita tanya anak itu kenapanya, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang telah mereka langgar? Ada di sini menstabilkan identitas. Ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah satunya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Berarti ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dengan kita mengatakan hal-hal dengan demikian kepada murid itu merasa ada dihargai. Berarti ada dia merasa bisa dihargai dan dimengerti. Ada posisi kontrolnya. Ada validasi tindakan yang salah berdasarkan ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini posisi kontrolnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dengan demikian anak itu merasa tidak terbebani. Ada menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi, kalau ada anak yang melanggar, jadi kita tanyakan keyakinan tersebut. Bagaimana mereka menyikapi keyakinan kelas tersebut. Jadi anak tersebut
atau tidak merasa dibebankan gitu. Jadi kita mencarikan menanyakan apa keyakinan kita setelah mereka langgar dan mencarikan solusi dari masalah tersebut. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan ini adakah yang ingin ditanyakan? Dari pemaparan tersebut ada kesimpulan. Jadi kita sebagai guru atau pendidik di lokal ada keyakinan atau peraturan kelas yang akan kita buat. Kita tanyakan kepada murid terlebih dahulu bagaimana keinginan mereka di kelas, karena mereka juga mempunyai kebebasan, karena setiap murid itu tidak sama pola pikirnya, tidak sama minat dan potensi mereka. Ada yang potensinya rendah, sedang dan tinggi. Kadang kita memberikan pembelajaran kepada siswa, kita samaratakan, karena itu dari pembelajaran ini kita bisa belajar, kita bisa membedakan tingkat kemampuan murid tersebut. Nah, sekarang dalam penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer dalam menuntun murid